Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang 105 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, bersyukur atas kasih setia Allah. Sekali lagi, bersyukur atas kasih setia Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat sejenak kehidupan kita. Di masa kecil kita ada kasih sayang orang tua, ada kecukupan dalam hidup kita, ada segala sesuatunya disediakan oleh orang tua kita. Dan pernahkah kita mensyukuri hal tersebut? Saya yakin sebagai orang percaya kita mensyukuri hal demikian. Sehingga sampai hari ini, selama Tuhan masih mengizinkan kita bersama dengan orang tua kita, kita rindu ingin memberikan yang terbaik di masa tuanya. Amin Bapak Ibu. Sehingga Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa hubungan yang saya sampaikan ini dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini? Kita melihat Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mulai beranjak dewasa, kita mulai mengenal, bahkan bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan pengalaman itu menjadikan rasa syukur yang tiada terhingga, sehingga membuat kita tetap percaya dan sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Dan dalam Mazmur 105 ini kita melihat Mazmur ini berbicara tentang syukur karena kasih setia Allah dalam sejarah umatnya. Kita lihat tadi bagaimana Allah boleh bekerja di tengah-tengah kehidupan umatnya. Ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Inilah suatu ajakan bagi umat Israel supaya mereka bersyukur kepada Tuhan karena Allah telah berkarya bagi mereka dengan perbuatannya yang ajaib. Dan ayat-ayat selanjutnya adalah
catatan sejarah Israel yang merupakan bukti kasih setianya kepada mereka. Sehingga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai 11 ini saya melihat dari suatu inti daripada pasal ini, yang dimana berbicara tentang kasih setia Allah, kasih setia Tuhan yang dinyatakan lewat ikatan perjanjiannya. Siapakah itu? Yaitu orang Israel yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Dan perjanjian itu adalah anugerah Allah. Dan isi perjanjian itu, mereka menjadi umat Tuhan dengan tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Dan ini adalah suatu perjanjian kekal, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Sehingga kita melihat Bapak Ibu di kemudian hari bangsa Israel secara harfiah memang kehilangan tanah pusaka karena dosa-dosa mereka. Namun Allah tetap mengasihi dan memelihara mereka. Dan pemazmur meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Sehingga Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan hari ini saya mau berkata kepada kita, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa di dalam Kristus Allah mengikatkan perjanjiannya dengan kita. Dan perjanjian itu bersifat anugerah, yaitu anugerah yang kekal. Allah Tritunggal menjamin keselamatan kita. Di dunia ini Bapak terkasih, Tuhan bisa mendisiplinkan kita oleh karena ketidaksetiaan kita, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka tidak setia, mereka didisiplinkan oleh Allah. Mereka mengalami perbudakan, mereka mengalami kehancuran. Oleh karena itu jangan pernah kita menyia-nyiakan, bahkan meragukan kasih setia Allah, sehingga kita mengalami pendisiplinan daripada Allah. Sebagaimana yang dialami oleh Israel, mereka kehilangan tanah pusaka mereka. Namun kasih setia Allah tidak pernah berubah. Ada banyak bukti mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa ketika mereka kembali datang bersyukur kepada Allah dengan tekad untuk menjalani kehidupan mereka, kehidupan yang berkenan kepada Allah, Allah kembali mengingat janji itu dan kembali menolong orang Israel. Demikian dengan kehidupan kita. Mari kita belajar dari Mazmur, boleh mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan lewat itu kita boleh bersyukur kepada Tuhan, dan kita boleh mengalami anugerah Allah yang boleh terus memberkati kehidupan kita. Kasih setia Allah tidak akan pernah berubah selama kita tetap berada di dalam kehendak Allah. Namun ketika kita mulai menyimpang, maka kita akan mengalami penghukuman sebagaimana yang dialami oleh orang Israel. Namun ketika kita setia, maka anugerah pertolongan daripada Tuhan Allah itu yang akan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Kami diajarkan untuk tak bersyukur kepada Tuhan Allah karena kebaikan dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk terus boleh memandang, bahkan mengingat perjanjian Allah yang luar biasa memberkati hidup kami, supaya kami tetap setia di hadapan-Mu dan kami tidak menyimpang daripada jalan kami, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terpuji termulia nama Bapa. Saudara kami berdoa dan berdoa pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.